Viral, Partai Nasdem dan PKB akan gabung koalisi Prabowo Gibran usai putusan MK. Anies pun merespon dengan menyinggung putusan MK. Bahkan Anies menyinggung konsistensi jadi oposisi di depan Surya Paloh dan Caimin. Kita masuk oleh persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS ambil yang mana. Kita tunggu PKS ambil yang mana. Tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter. Partai Nasdem dan PKB secara terang-terangan diduga hendak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sontak Anies Baswedan yang sempat diusung oleh keduanya buka suara. Dilansir dari Detik Jogja, saat ditemui wartawan usai acara Syawalan Bersama yang diselenggarakan keluarga besar alumni HMI MPO di Geraha Sarina Vidi, Sleman, Anies enggan berkomentar terkait kemungkinan dua partai pengusungnya yang segera merapat ke Prabowo. Gak ada komentar, kata Anies pada Minggu 28 April 2024. Namun, Anies lalu menyinggung putusan MK. Dia meminta semua pihak menghormati hal tersebut. Perjalanan masih panjang dan kami sampaikan kepada semua bahwa ketika MK telah mengeluarkan putusan, maka kita menghormati putusan MK, ujar Anies. Menurutnya, dalam kehidupan bernegara harus diikuti dengan kematangan berdemokrasi, dengan kedewasaan, dan dengan kesiapan untuk menaati semua proses konstitusi. Karena itu, saya sampaikan pada semua, ini bukan soal perasaan suka atau tidak suka, kecewa atau tidak kecewa. Tapi ini soal bagaimana kita bernegara dengan baik. Dan ini di satu sisi kita hormati, kita taati putusan Mahkamah Konstitusi, ucapnya. Sementara Anies menanggapi kemungkinan bakal masuk kabinet Prabowo Gibran di kabinet pemerintahan mendatang. Anies tidak mau berandai-andai soal kemungkinan masuk kabinet. Menurut dia, apapun jawabannya nanti bakal menjadi serba salah. Kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang, emangnya ditawarin. Saya bilang iya, emangnya ditawarin. Kan enggak, kata Anies di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April lalu. Dalam kesempatan itu, mantan Mendikbud ini pun tidak ingin melupakan sejumlah catatan pada saat sidang sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Tapi yang tidak kalah penting, teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan Pilpres jangan lewat dari pembicaraan di sini, ujar Anies. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus setiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi, pungkas Anies. Dalam kesempatan lain, Anies menyatakan langkah barisannya melakukan gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke MK bukanlah hal sia-sia. Perjuangan di MK kemarin benar-benar tidak sia-sia, kata Anies. Anies menuturkan, aksi gugatan sengketa Pilpres di MK sudah terjadi sejak pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dalam sidang tahun ini, kata Anies, baru ada putusan MK muncul dissenting opinion dari 3 orang hakim MK.
Sudah 5 kali setiap pilpres selalu digugat di MK. Tapi baru tahun 2024 ini hakim berhasil diyakinkan bahwa argumen yang disampaikan itu layak menjadi pertimbangan serius, kata Anies. Peran MK sebagai pemutus terakhir kita hormati, tapi catatannya juga harus dihormati. Ini harus jadi pegangan pemerintahan baru, baik itu di DPR, di pemerintahan yang akan datang lanjutnya. Anies mengatakan, catatan MK yang dikerjakan oleh tim hukumnya memiliki rentetan argumen dan dalil yang berdasar. Meski pihaknya telah kalah dalam sidang tersebut, namun dia memastikan gerakan perubahan yang jadi jargonnya saat pilpres tidak akan surut. Semangat perubahan tidak pernah padam, kata Anies. Menurut dia, gerakan perubahan ini adalah sebuah perjuangan yang tidak berhenti di tengah jalan. Ini adalah perjuangan panjang. Karena itu, di satu sisi semangat gerakan tidak boleh berhenti. Jalan terus kita, jangan berhenti, tutupnya. Saat menghadiri acara milad ke-22 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Anies Baswedan tuai sorotan ketika menyinggung mengenai siap menjadi oposisi di hadapan Surya Paloh dan Caimin di acara milad PKS akhir pekan lalu itu. Video momen acara tersebut pun sempat turut dibagikan oleh Anies di akun Twitternya. Dalam potongan video itu, Anies Baswedan yang berkesempatan memberikan sambutan sempat menyinggung soal sikap konsistensi menjadi oposisi. Siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan fase 22 tahun PKS berjuang. Dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap berada di luar pemerintahan, ucap Anies. Karena itu, kita ingin menyampaikan selamat, bukan sekedar miladnya, tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini. Dan ke depan kita berharap PKS bisa menjadi contoh lanjutnya. Sontak pernyataan Anies Baswedan itu pun menuai beragam tanggapan publik. Ini yang gua suka dari Pak Anies. Beliau berani kritik di depan orangnya langsung. Masih ingat gua pas Pak Anies diundang di forum KPK untuk berbicara dan KPK dikritik habis sama Pak Anies. Menyala abahku, kata Moh Jabir. Abah emang gak deg-degan bilang kayak gitu di depan Ketua Umum Nasdem dan PKB, kata Grintia. Mas Anies lagi ngajarin Om Bewok jadi politisi yang pakai etika. Saat kalah pemilu, ya siap jadi oposisi. Jangan nempel-nempel minta posisi, tulis Sukimin.